teman-teman, balik lagi di Ngalor Ngidul. Sekarang sudah episode kedua. Berarti istiqomah tiap minggu ngupload rekaman. Ya emang lagi masa pandemi sih ya. Gak ada yang lain yang mau dilakuin. Kali ini aku ingin ngomongin soal nostalgia. Teman-teman sudah pasti punya sebuah kenangan memento tentang masa lalu masing-masing kan, apalagi soal masa kanak-kanaknya, masa-masa waktu kita masih sekolah SD, jajan ciki, jajan surabi. Tahu nggak, dulu ciki cuma 1.000 loh. Sekarang aku lihat di Indomaret udah yang paling murah 5.000 dah, 5.000 6.000 gitu, yang Citos itu loh. Dulu kan ciki, Citos, jet set yang barbecue sama coklat itu ada dapat hadiah kan, kalau nggak Tazosnya Pokemon atau collectibles gitu, punyanya Yu-Gi-Oh juga. Dulu kalau di sekolah kan, sekolah SD ku itu ya kan pinggir jalan tuh, itu ada pagernya. Murid-murid itu sempat dilarang jajan keluar pagar, jajan keluar sekolah. Padahal di sana kalau ada suaranya kereta api, maaf ya. Jam segini padahal. Kirain jam-jam segini udah selesai kereta apinya, udah nggak ada jadwal lagi. Ternyata ada. Bagi yang belum tahu, rumahku deket di stasiun kereta api, jadinya jam-jam segini tuh ada jadwal kereta api lewat. Dan yang bikin annoying adalah itu klakson nggak cuma sekali, 2-3 kali klakson baru dia berangkat. Klakson kayak mobil aja. Ngomongin apa tadi? Oh, ciki. Nah, anak-anak kan nggak boleh kedengeran lagi ya, maaf. Anak-anak kan nggak boleh jajan keluar dari pagar ya. Padahal itu di pinggir jalan itu jajanan-jajanan kaki lima kayak batagor gitu tuh, terus telur puyuh yang diceplok atau telur puyuh yang didadar terus jadinya kecil-kecil gitu, itu ada itu. Jadi kita kadang-kadang ya belinya itu harus gayung-gayung kayak gini, gayung-gayung ya, tangannya keluar pagar gitu. Ada wayai waktunya kampanyenya Ciki, Citos sama Jet Set itu yang dapat collectiblesnya Yu-Gi-Oh. Kita, teman-temanku satu kelas itu orang berapa ya, orang 10 paling enggak, nyelinap keluar ke Indomaret yang paling dekat sama sekolah kita dulu dari SD itu. Ada kalau enggak salah 10 meter lah, baru 10 meter jaraknya, tapi kita tetap aja ketahuan lalu dihukum. Jadi collectibles kita yang sudah tebelnya segini udah banyak banget itu, ada 50 keping kali ya, 50-30 keping gitu, itu disita semuanya. Sayang banget. Selain itu, SD itu selain kita ngumpulin collectibles kayak gitu, itu ada wayah-wayah musimnya mainan kayak Tamiya. Tahu nggak, dulu itu aku sama teman-temanku kalau balapan Tamiya itu nggak punya sirkuit, kita mainnya di selokan. Ya ampun, kalau aku inget dulu itu niat banget ya main di selokan gitu itu. Jadi kalau Tamiya kita stuck, kan kadang di selokan itu ada tanaman-tanaman liar gitu kan, terus Tamiyanya stuck, kita browot masuk ke dalam selokan itu kan. Selokannya gede seberapa ya, lebarnya selaptop inilah, jadinya 2 Tamiya itu masih bisa masuk dan kita balap-balapan di situ. Wih, keren banget dulu itu. Punya Tamiya Outly atau Tamiya asli ya. Kan Tamiya itu nama merek ya, tapi kita nyebutnya Tamiya itu ya racing car itu. Bukan remote control tapi racing car.
Ya kalau udah punya itu, wah, jadi anak paling keren sekelas. Setelah Tamiya, Beyblade. Beyblade kita nggak ada main di arena yang plastik atau yang sudah ada officialnya, itu nggak. Mainnya di wajan. At one point kita main di wajannya ibunya temanku dan wajannya bolong. Udah nggak bisa dipakai lagi. Biasanya kebanyakan ya ujungnya Beyblade itu kan kalau nggak plastik ya besi. Nah, ada satu Beyblade yang, sebentar ya, coba aku cari. Beyblade yang ujungnya besi gitu. Punyanya siapa ya? Ya lupa aku. Ya pokoknya aku punya itu. Ujungnya itu besi tapi tumpul. Tapi tumpulnya itu gede. Seberapa ya? Sekuku jariku yang ini paling. Ujungnya segini. Itu kan gede tuh. Waktu itu aku betot kuat banget, set gitu. Muternya keras banget kan. Nah, aku lagi jauh nih dari wajan. Waktu aku betot, terus Beyblade-nya turun. Nah, turunnya itu nggak tiba-tiba turun terus biasanya kalau turun terus muter-muter gitu kan, nggak. Dia stuck tas gitu. Ternyata tembus ke wajahnya. Gila-gila. Kemana ya Beyblade-nya ya? Oh iya, aku kasih temen. Bukan karena kalah, nganu sih. Bukan karena kalah taruhan, bukan. Cuma gara-gara ya at some point dia suka banget gitu Beyblade-nya, terus aku kasih. Bawa aja gitu. Aneh ya. Padahal aku suka banget itu sebenarnya sama Beyblade itu. SD mainan apa lagi ya? Habis Beyblade itu Crash Gear ya, Crash Gear. Dulu beli nggak ada yang official kayaknya kalau di Malang. Ya mungkin ada tapi dulu kan nggak ada toko online ya. Dulu nggak punya kit station yang asli, yang booth yang official kit station gitu tuh nggak. Paling ya pengepul gitu itu atau kaki lima. Ya belinya di situ. Dan Beyblade Crash Gear sih nggak booming banget ya. Cuma berapa minggu, berapa bulan gitu tiba-tiba udah hilang gaungnya. Seingatku udah hilang gaungnya. Soalnya yang paling gede waktu itu Crash Gear animenya. Kita nggak pernah lewat kalau soal nontonin animenya Crash Gear itu. Kan memang dimulainya dari anime tuh ya. Tamiya, Retsu and Go itu kan. Terus Beyblade. Ada, kalau nggak salah ada 2 versi ya Beyblade itu. Coba ingetin aku di komentar ya. Terus baru Crash Gear. Setelah itu apa ya? Bidaman ya. Bidaman itu pun juga nggak lama itu. Karena nggak semua anak, not every kids have money to afford that bidaman itu. Termasuk harga yang agak ekstrim di zamannya. Bidaman yang ada holsternya itu, dan kita bisa masukin kelereng banyak gitu kan. Yang biasanya anak-anak punya itu bidamannya itu cuma masukin kelereng satu, terus ditembak, terus kelerengnya diambil lagi gitu kan, cuma satu. Sedangkan yang bagus itu yang ada holsternya. Itu bidaman. Tapi ngomongin soal mainan di zaman dulu itu, kita nggak bisa lepas dari game tau. Aku baru tahu game itu kapan ya? Sebenarnya waktu TK, tapi ingatanku udah samar-samar waktu TK itu dulu. Dulu kalau nggak salah temanku ada yang punya Nintendo yang paling pertama, bukan SNES ya, yang NES, Nintendo Entertainment System. Mainnya Mario. Tapi setelah itu aku kan pindah rumah, udah nggak ketemu lagi sama dia, dan itu pun cuma main sekali Nintendonya.
Nah, baru main game lagi tuh kelas 4 SD, 4 5 SD kalau nggak salah. 4 kayaknya ya. Pertama kali yang aku lihat itu, nah waktu itu temanku aku ajak main kan, tapi dia nggak di rumah. Katanya dia ada di tetangga. Ternyata tetangga itu punya rental PlayStation 1, rental PS. Aku lihat dia main di situ. Keren banget ternyata bisa main game di TV gitu. Pertamanya lihat. Soalnya udah lama banget nggak main game, nggak lihat game kan. Waktu itu dia main Digimon Rumble Arena yang pertama. Nah, waktu kelas 2 3 kalau nggak salah, Digimon itu baru tayang di Indosiar. Indosiar kayaknya. Seingatku sih Indosiar. Nah, aku kan teman-teman sekelas itu lagi gandrungin banget Digimon waktu itu. Dari Digimon yang pertama itu, Digimon Adventures, Taichi, Agumon, Yamato dan Gabumon gitu itu kan. Sama setelah itu yang kedua Digimon Zero Two. Nah, waktu itu aku lihat gamenya Digimon Rumble Arena, kok ada Digimon T-Rex yang, nah waktu itu Digimon Tamers belum tayang. Aku kok heran kok ada yang namanya Guilmon di sini. Guilmon apa? Nah, waktu itu karena belum tahu, coba-coba ya kan. Karena dia yang main, aku juga ikutan. Digimon Rumble Arena seru banget itu. Dulu waktu gabut pun ya, zaman-zaman kuliah gitu itu aku juga tetap main Rumble Arena itu. Zaman-zaman gabut pakai emulator IPS Exe gitu itu. Pakai ISO. At one point sampai aku nggak terkalahkan loh. Kalau main arcade itu pakai Blackwire Greymon. Wah, keren banget itu. Gampang soalnya pakai yang tornado itu aja. Itu di spam instant win. Digimon Rumble Arena. Lalu One Piece tayang. One Piece tayang di kelas 5 SD kalau nggak salah. Baru, nah kalau misalnya di rental-rental PS itu kan artbox-nya gamenya itu ditempel di dinding-dinding dan dikasih nomor. Nah, kalau kita mau main game yang apa, kita bilang ke mbaknya atau ke operatornya atau yang jaga lah, yang jaga rental PS-nya lah gini ya. Mbak mau main yang 203. Nah, 203 itu box artnya Digimon Rumble Arena gitu misalnya. Atau 214 itu box artnya One Piece Grand Battle 2 waktu itu. Itu sudah arc-nya Arabasta. Iya, Arabasta. Belum sampai nganu kan, belum sampai Enel, belum sampai Skype ya. Baru di One Piece Grand Battle 3 yang masuk ke PS2 itu yang di Skype ya. Udah lawan Enel. Sayangnya rosternya Grand Battle 3 cuma dikit waktu itu. Cuma sudah bisa customize kostum. Maksudnya outfitnya bagus. Nah, ada apa namanya? Option kayak gitu itu bikin keren. One Piece Grand Battle 2 itu hampir tiap hari aku main dulu itu. Pulang sekolah sekitaran jam 12 kan pulang ya. Jam 1 makan siang di rumah. Jam 2 biasanya diajakin main sama teman-teman. Mainnya nggak ke lapangan, nggak main apa gitu itu enggak. Dulu waktu masih kelas 1, 2, 3 gitu itu diajakin main ya pasti main bola, main bentengan gitu itu. Jepret singit, peta umpet maksudnya. Masuk kelas 4, 5, 6 itu diajakinnya udah main game, main PS gitu itu. Sampai minta duit. Minta duit itu bukan karena jajan, karena pingin main game, pingin main PS. Terus waktu SD itu ada juga kalau nggak salah Naruto itu udah mulai tayang kelas 6. Tapi aku baru main gamenya itu waktu SMP.
Udah masuk PS2 kan itu. PS2 main Naruto Ultimate Ninja yang 24 2 sampai 4 itu. Tapi dulu internet sudah ada, udah mulai di mana-mana, warnet udah di mana-mana. SMP kelas 1 itu aku diajakin main ke sama temanku. Bukan dia sih ngomongnya rental gitu kan. Ayo ngerental yuk. Anak-anak ngomong ngerental itu biasanya ngerental PS. Ternyata ngerental PC waktu itu. Maksudnya ke warnet. Di sana diajakin apa namanya? Nonton animenya Naruto yang belum tayang di TV. Nah, waktu itu mind blown banget. Udah tayang gitu. Ternyata udah lama tayangnya kalau di Jepang gitu ngomongnya. Oh, iya, baru tahu gitu. Ya iyalah. Naruto Ultimate Ninja 2 kalau di yang USA, versi USA kan Naruto Ninja Chronicles. Itu main juga sebenarnya. Main yang pertama. Naruto Ninja Chronicles itu yang pertama kan. Untuk Ultimate Ninja. Ultimate Ninja itu kan versi Jepangnya. 2, 3, 4. 4 itu 3 itu udah sampai pertarungan pertamanya Sasuke sama Naruto. Yang di apa namanya? Air terjun apa sih? Ya itulah pokoknya. Yang keempat itu udah time skip 2 tahun. Lalu ada juga Digimon Rumble Arena 2. Untuk yang sekarang ini masuk SMP itu main PS2 udah nggak pernah di rentalan lagi. Soalnya temenku udah punya temen yang udah punya PS2. Jadi tiap hari bisa ke sana, udah main gitu itu. Digimon Rumble Arena 2, One Piece Pirate Carnival itu yang buat yang suka mini game gitu itu kayak bisi-basi. Bisi-basi spesial. Itu seru-seruan kalau suka game yang seru-seruan mini game. Yang nggak relate coba main Hago. Hago kan banyak tuh mini gamenya. Ya kayak gitulah intinya. Lalu karena udah warnet udah di mana-mana kan ya SMP. Masuk kelas 2 SMP, kelas 3 itu game online. Game online lagi booming-boomingnya. Cut Rider dulu itu. Terus yang paling sering aku mainin dulu itu yang sampai grinding banget ya. Itu RF Online. RF Online tuh kayak di mana-mana deh dulu itu. Tapi ada ya satu warnet sendiri terkhususkan di sini di kampungku itu. Orang-orang itu mainnya, bahkan pemilik warnetnya itu juga main RF Online. Grinding banget. Sampai level 40 kalau nggak salah yang aku sempat mainin gitu itu. Masuk level 40 itu kan udah sulit banget ambil experience. Ngumpulin experience gitu itu. Dan banyak matinya juga. Dulu itu kalau nggak salah aku salah ambil job side quest, suruh ke Eder, kalau nggak salah nama areanya itu Eder, suruh nyari item dari momot yang sulit banget matinya karena dia bisa nge-heal. Anjir, sulit banget. Tapi memang itulah seninya main RPG online ya, MMORPG. Adalah karena ya kalau nggak sama temen nggak seru dan bakal sulit EXP-nya, grinding-nya. Makanya dulu itu kalau misalnya main RF online seringkali sama temen-temen memang. Pulang sekolah jam 12
siang gitu itu kita lari 4 orang ke warnet. Takutnya ada yang udah pesen gitu kan. Kita lari, kita main RF. Seru dulu itu. Lalu ada private servernya gitu kan. Di private server gampang banget grinding. Cepet. Tapi aku nggak pernah main yang private server. Selalu yang RF Indonesia. RF Online Indonesia itu. Yang punyanya Lito. Dan sekarang sudah di remaster. I'm not sure I'm gonna play it again or not. Tapi kayaknya sih nggak bakal. Kenapa ya? Lama-kelamaan mekaniknya MMORPG itu rasanya gitu-gitu aja sih. Dapat misi, kepuk momon, dapat item, misi lagi, kepuk momon lagi, dapat item lagi, gitu terus. Mungkin ada mekanik yang lain seperti war gitu kan, atau kalau misalnya seal atau ada satu lagi aku lupa nama gamenya, dia bisa nikah, bisa couple. Tapi itu cuma apa ya, side mekanik aja sih sebenarnya. Yang paling dicari dari MMORPG pasti kan levelingnya, dapat skill baru, dapat item baru, dapat senjata baru, armor baru gitu itu. At one point aku pingin banget main MMORPG yang lain seperti Diablo gitu itu. Diablo itu berbayar nggak sih? Coba aku lihat ya. Sekarang kan mau ada Diablo 4 ya. Blizzard. Kasihan Blizzard sekarang. Overwatch mau mati. Entah gimana jika nanti Overwatch 2 sudah rilis. Please verify your age. Oh, berbayar ternyata Diablo. Sama seperti Overwatch ya. Interestingly, orang-orang Indonesia nggak pernah jarang main game-game yang berbayar. Seperti Overwatch gitu itu. Kalian bakal jarang nemuin player Indonesia di game-game berbayar kayak gitu. Justru game-game yang gratis seperti PUBG Lite, DBC, PUBG Mobile, Valorant, itu pasti ketemu banyak banget orang-orang Indonesia. India juga, Pinoy pasti di setiap game pasti ada Pinoy. Nah, itu SMK tetap main sih RF Online, tapi udah mulai jarang. Lama kelamaan jarang gitu itu. Ada Losaga soalnya udah bukan MMORPG lagi kan, dia fighting game dan waktu itu beda banget. Mungkin ada yang sama seperti Getempet punyanya Lito. Getempet juga ada sistem kostum, sistem skill juga sama sih, tapi nggak identical. Soalnya aku lebih suka artworknya Losaga. Dia lebih humanoid, lebih anatomical daripada Getempet. Getempet kan itu mukanya gede banget, terus tapi badannya kecil. Dia kalau nonjok tiba-tiba tangannya gede gitu. Aneh rasanya. Sedangkan Losaga lebih make sense menurutku, karena dia memakai skillnya itu ada dari kostumnya. Hero-nya masing-masing ada gitu itu. Cuma yang nggak bikin asik itu kita harus berbayar kalau mau punya hero permanen atau dapat dari event. At some point ada sih aku punya hero permanen gitu itu, dan nggak ngeluarin duit dari situ.
Aku ngeluarin duit untuk game online itu cuma sekali. Dan itu juga gara-gara Losaga. Langsung beli hero aku. Selama 1 bulan kalau nggak salah. Hero 1 bulan ya. Pinginnya kan dapatnya permanen. Tapi ternyata duitnya nggak cukup. Itu pun duit dapat dari lebaran. Duit lebaran. Gila. Duit lebaranku dulu itu ya, kalau nggak habis gara-gara game, habisnya gara-gara ini JKT. Ada event kan, Haruka ke Malang waktu itu. Kita kalau mau ketemu High Touch, High Five itu harus beli albumnya. Bukan album sih, single. Koizuru Fortune Cookies. First time Haruka Center. Aku ngikutin sampai gen pertama hilang satu persatu. Rontok satu persatu. Zaman-zaman ngidol. Selain RF Online, Losaga, dulu itu waktu SMK pertama kali aku main Assassin's Creed. Assassin's Creed itu kan yang paling pertama Assassin's Creed yang di settingnya perang salib ya. Tapi Assassin's Creed yang pertama kali aku mainin yaitu Assassin's Creed Brotherhood. Malah yang titel nomor 3 duluan. Dan orang-orang kebanyakan nganggap bahwa Assassin's Creed Brotherhood itu cuma seperti istilahnya seperti DLC-nya Assassin's Creed kedua. Justru Assassin's Creed kedua baru aku tamatin itu kapan ya? Waktu baru lulus kalau nggak salah. Iya. Soalnya udah jarang ngegame banget kan sekarang ini. Masuk kuliah itu udah jarang ngegame. Lalu waktu SMK kelas 2 aku pertama kali ditunjukkan sama Call of Duty Modern Warfare yang kedua. Justru yang paling kontroversial ya. Gila. Waktu itu hatiku yang inosen dinodai oleh pengkhianatannya Shepard. Gila. Ada yang bilang gini, cewek nangis kalau nonton Titanic gitu kan ya. Cewek nangis kalau nonton Titanic. Cowok nangis kalau saat Roach ditembak sama Shepard. Bukan Roach, Ghost. Roach kan kita. Ghost itu teman kita yang selalu melindungi kita. Teman-teman yang nggak relate sama Call of Duty Modern Warfare 2, coba main deh. Ya Tuhan, sakit rasanya. Oh tapi itu udah spoiler ya. Ya intinya seperti itu. Itu game udah lama banget sebenarnya. Lalu karena aku tertarik ya sama Call of Duty Modern Warfare 2 itu, aku tamatin campaign-nya. Aku suka Call of Duty gitu tuh, atau waktu itu Battlefield juga main juga, tapi nggak sampai tamat. Itu bukan karena multiplayernya, bukan karena battle-nya gitu tuh, nggak, karena campaign-nya aku suka main. Karena ya aku main game untuk story-nya kebanyakan. Karena aku suka yang nomor 2, karena berkesan banget di hatiku. Akhirnya aku main yang pertama, Call of Duty Modern Warfare 2 pertama. Jadi Call of Duty Modern Warfare itu kan sebenarnya Call of Duty seri keempat dari Call of Duty. Tapi Modern Warfare-nya itu Modern Warfare yang pertama. Karena sukses, diteruskan sampai Call of Duty sekarang sudah sampai Advanced Warfare, tapi menurutku Call of Duty Modern Warfare itu berakhir di Call of Duty Modern Warfare 3.
balas dendamnya Price ke Makarov. Wah, keren banget itu. Waktu Call of Duty 3 rilis itu aku sampai nggak konsentrasi. Ujian waktu SMK itu, ujian kenaikan kelas. Wah, pingin cepetan main, pingin cepetan selesai ujiannya. Oh iya, karena dulu aku kuliahnya SMK-nya jurusannya animasi, jadi main game itu ada alasan. Ngapain main game? Yo ya. Jadi apa namanya, aku lagi main game gitu kan, asik main Call of Duty pertama atau kedua gitu itu. Terus ayahku nyeletuk, belajar dong, main game mulu gitu. Nah ini belajar ya, ini aku bikin animasi ini. Ini soal tembak menembak sebenarnya animasinya gitu. Ada alasannya, maafkan ya, padahal sebenarnya itu main game. Jadi dulu kan waktu animasi itu ada kurikulumnya belajar 3D gitu kan. Lucunya apa namanya, setiap aku main game dilihatnya lagi kerja, lagi belajar animasi gitu. Sedangkan kalau aku lagi belajar animasi, belajar apa namanya, step writing atau belajar walking cycle gitu itu, dilihatnya malah ngegame. Dikiranya aku malah ngegame. Ya elah. Call of Duty Modern Warfare keren banget itu. Nah dulu itu kita nggak bisa download gitu, itu masih jarang kan, speedy di rumah masing-masing gitu itu. Wifi pun juga baru ada itu aku kelas 2 SMK, baru umum maksudnya. Kalau baru ada sih pasti sudah dari dulu sebelumnya itu, cuma baru di Malang, besar-besarnya di Malang wifi itu, wifi publik waktu kelas 2 SMK. Dan itu kan dulu masih belum IndiHome ya, masih speedy. Kecepatannya baru 1-2 MB paling gede itu. Download game bergiga-giga kayak gitu, 1 giga aja ya download. Aku pernah dulu numpang download di rumahnya temanku yang sudah punya speedy duluan. Download film kalau nggak salah 1080p, gedenya 1 giga. Itu aku tinggal tidur dari jam 9 malam sampai baru aku bangun jam 6 itu udah selesai. Jadi laptop itu ya ditinggal hidup. Saking lamanya dulu itu ya download. Sedangkan sekarang 1 giga download cuma setengah jam kali ya. 4 giga aja aku pernah download 1 jam setengah cuma. Cepet banget. Download Valorant dulu itu. Baru-baru ini maksudnya. Assassin's Creed Brotherhood Revelations itu aku main waktu kuliah. Waktu itu continuationnya Ezio dan kawan-kawan itu kan. Ezio meninggal di Revelations. Nah kuliah itu aku main Assassin's Creed yang ketiga. Dan itu karena aku kuliahnya sastra Inggris, aku ngambil Assassin's Creed 3 itu sebagai topik skripsiku. Karena bagus banget memang, bersejarah ya. Dan aku waktu itu neliti soal Native American-nya, culture Native American-nya Ratonaketon. Lucunya aku nggak pernah main Black Flag. Yang nomor 4 itu, seri keempat Assassin's Creed nomor 4 Black Flag, nggak pernah main. Lalu masuk kuliah itu udah jarang banget ngegame itu pun paling ya dulu itu main emulator, Bloody Roar. Main di laptopnya temanku. Jadi kita kadang ada nginep gitu kan,
waktu weekend, Sabtu malam sampai Minggu pagi. Itu untuk ngegame, solely untuk ngegame. Kalaupun sering nginep juga, nginepnya gara-gara tugas tugas yang harus diselesaikan besok gitu itu kan. Tapi ada sempat juga waktu semester akhir itu aku ngajak teman-temanku nginep di rumah untuk ngegame full, main Dota juga. Ya dulu aku sempat main Dota, tapi waktu SMP itu SMK Dota 1 main pakai LAN itu juga sering banget. Lalu SMK udah ada SMK kuliah semester awal udah ada Dota 2 dan mainnya di warnet. Game online sekarang sih yang aku mainin Valorant, ada juga PUBG Lite, tapi dan kita itu kalau aku main ya sama teman-temanku main itu kita main kalau saat ada yang ngajak gitu. Kalau dulu kan main ya tinggal main aja berangkat gitu kan, mau diajak apa enggak ya main. Sedangkan kalau sekarang kalau nggak ada temennya itu kayak nggak asik gitu rasanya, nggak ada yang bacot soalnya. Nggak main sendirian kan rasanya lonely banget gitu kan. Ya apa namanya, kalau misalnya ketemu stranger gitu di permainan online mungkin asik sih, ketemu uh, orang yang asik gitu, terus kita add friend lalu kita main bareng gitu. Itu dulu kejadian waktu aku SMP main RF, karena aku main RF itu dari kelas 2 sampai 3 kan, lama banget aku main RF. At some point aku punya party 5 orang, dan kita dari masing-masing kota sendiri-sendiri gitu itu kan. Yang paling klik sama aku itu ada orang Bandung. Dulu karena aku belum punya HP sendiri, masih pakai HP-nya orang tuaku dan itu pun pakai Flexi. Aku kasih nomorku ke dia. Tapi waktu itu kita udah jarang banget main. At some point kita udah nggak pernah main lagi. Dia sempat nelpon aku ngajak main, itu pun cuma nelpon sekali itu tok. Setelah itu kita udah nggak pernah komunikasi lagi, hilang. Dimanapun kamu berada, semoga kamu sehat ya. Aku lupa namanya siapa. Halo Lintang, ini gitu dia nelponnya. Kamu nggak main Eleven lagi? Besok main yuk. Oh iya, ayo. Aku lagi di Ether. Aku nggak bisa pulang karena nggak punya duit. Iya nggak apa-apa, ayo. Aku beliin tiketnya buat balik pulang. Astaga. Dan sekali main itu pun miracle terjadi. Aku akhirnya naik level 1. Satu kali level. Tapi setelah itu udah nggak pernah main lagi. Udah jarang. Karena udah beralih dari RF ke Losaga. Dan sekarang udah makin lama udah nggak pernah main game lagi. Kalaupun ya yang mungkin related sama game itu hobiku untuk ngoleksi. Jadi saat ada Steam Sale, terus Epic Games itu kan selalu ada, setiap hari ada gratisan gitu ya. Setiap minggu ada gratisan. Ya itu aku ambil. Kalau titelnya aku suka gitu itu, atau titel yang gede kayak kemarin gratisannya GTA 5, tuh siapa sih yang nggak ambil? Pasti ngambil semua lah. Tapi PC-nya nggak kuat, laptopnya nggak kuat. Ya cuma bisa beli, cuma bisa ngambil. Terus nggak pernah dimainin. Aku pingin sih punya nge-build PC, ya nanti kalau duitnya udah kekumpul. Udah masuk 40 ya, 40 menit. Wow. Jadi
ternyata kemarin itu aku nyoba episode pertama ya. Itu sebenarnya cuma coba-coba. Aku nggak bakal, aku pikir ini podcast paling ya selesai setengah jam paling lama gitu. Gila, 1 jam. 1 jam lebih aku ngomong sendirian. Gimana kalau sama temen ya? Anjir. Tapi aku kalau sama orang lain gitu itu, apalagi yang yang baru dikenal gitu ya, nggak pernah aku ngomong selama ini, se apa ya, setalk aktif inilah. Aku nggak setalk aktif ini, enggak. Lucunya gitu. Makasih ya buat teman-teman yang udah nonton episode pertama, dan tentu saja yang nonton atau dengerin episode kedua ini. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi di ya ngalor ngidul episode ini selesai di sini. Kita sudah ngomongin nostalgia, terutama nostalgia game ya, tentu saja. Terima kasih yang sudah tune in. Sampai jumpa lagi di ngalor ngidul episode berikutnya. Dadah.